Oke, selanjutnya adalah penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah proses penghantaran impuls dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi pada proses sinapsis itu melibatkan lebih dari satu neuron. Kita lihat di sini, ini neuron yang pertama, ini neuron yang kedua. Neuron yang pertama menerima impuls dari luar, atau menerima rangsangan dari luar, kemudian nanti rangsangan diterima oleh dendrit, dari dendrit ke badan sel, dari badan sel akan menjalar di sepanjang akson melalui penghantaran impuls yang potensial aksi. Yang tadi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu perubahan antara muatan positif dan negatif antara di dalam membran dengan di luar membran. Nanti impuls akan menjalar di sepanjang akson, kemudian setelah sampai di ujung akson, maka selanjutnya nanti impuls akan dipindahkan ke neuron yang ini, ya, neuron yang ini. Nah, antara ujung akson yang satu dengan ujung dendrit dari neuron yang ini terjadi pertemuan. Ya, di sini ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, pertemuan itu disebut sebagai sinapsis. Ya, sinapsis. Neuron yang ini karena dia berada sebelum sinapsis, maka disebut sebagai presinaptik. Sementara neuron yang ini karena dia ada setelah sinapsis, maka disebut sebagai possinaptik. Oke. Apa yang terjadi pada sinapsis? Kita lihat di sini, ini ujung akson dari satu neuron dan ini ujung dendrit dari neuron yang lain. Tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, pertemuan antara ujung akson dengan ujung dendrit itu ada celah, ya, ada jarak sedikit yang disebut sebagai celah sinapsis. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa impuls akan dijalarkan di sepanjang akson melalui proses perubahan muatan positif dan negatif. Jadi, nanti impuls menjalar di sini di sepanjang akson, kemudian dia terus bergerak sampai ke ujung akson. Nah, nanti setelah sampai di ujung akson, maka impuls akan dipindahkan ke neuron yang ini. Nah, untuk pemindahannya itu melibatkan zat kimia yang disebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat kimia yang membawa impuls. Nah, ini yang merah, ini neurotransmitter. Ya, jadi ketika sampai di ujung akson terminal, neurotransmitter akan dikeluarkan dan dipindahkan ke ujung dendrit dari neuron yang lain. Sehingga impuls berpindah dari satu neuron ke neuron yang lain. Itu yang disebut dengan sinapsis. Jadi sinapsis itu proses perpindahan impuls dari satu neuron ke neuron yang lain di celah sinapsis, ya, dengan memindahkan neurotransmitter dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah, proses pemindahannya ini melibatkan beberapa mekanisme. Kita lihat di sini pada bagian ujung akson ini sebetulnya ada bagian protein yang akan mengunci ujung akson. Nah, protein ini bisa dibuka ketika ada ion kalsium dari celah sinapsis masuk ke dalam ujung akson. Jadi kalsium ini berfungsi untuk membuka kunci dari gerbang protein, sehingga nanti neurotransmitter yang menempel pada gerbang proteinnya dibuka menggunakan ion kalsium sehingga neurotransmitternya bisa keluar, kemudian dia akan berpindah menuju ke ujung dendrit neuron yang lain. Oke. Untuk lebih jelasnya mengenai sinapsis, kita akan lihat tayangan berikut ini. Oke, ini adalah sinapsis, tempat pertemuan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Ini sinapsis, ini juga sinapsis.
Nah, ini adalah proses penjalaran impuls secara potensial aksi ya. Dia menjalar sepanjang akson, kemudian akan dipindahkan ke ujung akson, ke sinapsis ke sini. Neuron yang ada sebelum sinapsis disebut presinaptik ya. Sementara ini tempat pertemuan antara neuron disebut sinapsis. Kemudian nah, ini neuron setelah sinapsis disebutnya postsinaptik. Ini postsinaptik, ini juga postsinaptik. Nah, lihat di sini ya, potensial aksi bergerak sepanjang akson, setelah sampai ujung akson terjadi sinapsis. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi dua-duanya dipakai, potensial aksi dipakai di pergerakan sepanjang akson. Sinapsis juga dipakai ya untuk memindahkan impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Ya, selanjutnya ini adalah ujung akson dari presinaptik, sementara ini ujung dendrit dari postsinaptik. Nah, pertemuan antara ujung akson presinaptik dengan postsinaptik ini disebut sebagai celah sinaps, ya, celah sinaps. Nah, ini adalah gerbang sodium pada ujung dendrit postsinaptik, ya, yang di ujungnya ada reseptor atau nanti akan digunakan sebagai penerima neurotransmitter. Nah, ini potensial aksi bergerak sampai di ujung akson, kemudian neurotransmitternya keluar, ya. Setelah dibuka gerbang proteinnya, neurotransmitternya keluar, maka selanjutnya nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan neurotransmitter. Neurotransmitter diterima oleh gerbang sodium ya, sebagai diterima oleh reseptor yang ada di gerbang sodium. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Gerbang sodiumnya keluar, kemudian yang tadi yang perubahan muatan positif dan negatif ya. Yang positif masuk ke dalam membran, nanti negatif keluar dari membran. Supaya apa? Supaya terjadi proses penghantaran impuls ya. Ketika keadaan istirahat kan di dalam negatif, di luar positif. Nah, ketika ada impuls datang, maka negatif masuk ke dalam membran, sementara positif masuk ke dalam membran dan negatif akan keluar dari membran. Dengan demikian impuls akan dipindahkan ya. Oke.